Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dengan Kalvari Bersabda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau nyatakan. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita membaca Alkitab. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Filipi. Pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, bulan ini kita memperingati bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-190. Kita tentu ingat para pekabar Injil, di antaranya Riddle dan Schwartz. Mereka memberi diri mereka untuk mengerjakan tugas pekabaran Injil. Sampai mereka ada di tanah Minahasa, mereka hidup bersama-sama dengan orang Minahasa dan bahkan mereka meninggal, dikuburkan di tanah Minahasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan tentu bukan hanya sekedar bersenang-senang ya, atau sesuai dengan apa yang mereka ingini. Tetapi tentu saudara-saudara, apa yang mereka lakukan semua karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Saya percaya bahwa kesaksian Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini memberikan motivasi kepada Riddle dan Schwartz untuk memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Bahkan mereka pun tidak merasa takut dan gentar ketika menghadapi kematian, karena mereka percaya bahwa kematian bagi mereka adalah satu keuntungan, sebab mereka boleh memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang Minahasa tentu sudah merasakan bagaimana karya-karya yang telah dilakukan oleh Riddle dan Schwartz. Buah-buah pelayanan yang telah mereka lakukan telah kita rasakan sampai pada saat ini. Kita memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Nah, apa yang sudah mereka lakukan, saudara-saudara, menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah hidup untuk Kristus. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani hidup di dunia ini, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah-buah. Buah yang bisa menjadi berkat, baik dalam kehidupan keluarga kita, jemaat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga saudara-saudara, hidup kita menjadi berarti dan kita menjadi memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa hidup yang Engkau berikan bagi kami adalah anugerah. Dan karena itu kami harus mengisi
setiap waktu, kesempatan hidup yang Engkau berikan dengan menghasilkan buah-buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin.